Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, karena sudah bertemu dengan Miss, berarti Miss hari ini akan belajar tentang matematika ya. Waktu sebelumnya kita sudah bahas bab 1 tentang perpangkat dan bentuk akar. Nah, sekarang kita akan di bab 2 ini akan bahas tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Sebelum pembelajaran, mari kita baca basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, bab yang kedua tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Bagian bab, yang pertama A ada persamaan kuadrat, yang B ada aplikasi persamaan kuadrat dalam pemecahan masalah, yang C ada fungsi kuadrat, yang D ada aplikasi kuadrat dalam pemecahan masalah. Oke, yang A, kita akan bahas yang A dulu ya, persamaan kuadrat. Yang pertama ada bentuk umum persamaan kuadrat, yang B ada metode menyelesaikan persamaan kuadrat, 3 jenis-jenis akar persamaan kuadrat, 4 jumlah dan hasil akar persamaan kuadrat, yang kelima ada sifat-sifat akar-akar persamaan kuadrat, yang keenam ada menyusun persamaan kuadrat. Oke. Kita akan bahas yang pertama yaitu bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A, B, C bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Untuk diingat nih ya, X disebut variabel. Nih yang X ini disebut variabel. X kuadrat maupun X itu disebut variabel. A disebut koefisien dari X pangkat 2. Jadi A ini koefisien dari X pangkat 2. Yang B disebut koefisien dari X dan C disebut konstanta. Oke, kita ke contoh soal. Perhatikan beberapa persamaan kuadrat berikut. Tentukan koefisien setiap suku persamaan kuadrat berikut. Yang A, X kuadrat ditambah 2X min 1 sama dengan 0. Yang B, 2x kuadrat min 5x sama dengan 0. Yang C, min x kuadrat ditambah 2x min 1 sama dengan 0. Yang D, 5x kuadrat ditambah 7x ditambah 8 sama dengan 0. Oke, kita menentukan koefisien setiap suku persamaan kuadrat ya. Kita jawab yang A. Berarti A ini koefisien X kuadrat, berarti nilainya A sama dengan 1. Nah, untuk B itu koefisien X, berarti nilainya 2. Dan untuk C adalah konstanta, berarti nilainya min 1. Oke, untuk yang B juga sama. A itu koefisien dari X kuadrat. Nah, di sini X kuadratnya ada bilangannya 2, berarti A sama dengan 2, dan B adalah koefisien dari X, berarti B sama dengan min 5. Dan C, karena di sini tidak ada konstantanya, berarti C sama dengan 0. Oke, untuk yang C, di sini A koefisien X kuadrat sama dengan min 1, karena di sini min x kuadrat, jadi A-nya sama dengan min 1. Dan B koefisien dari X sama dengan 2. Dan C konstanta dari ini berarti min 1. Oke. Untuk yang D, coba lihat. Di sini A koefisien dari X pangkat 2, karena di sini ada bilangannya 5, berarti A sama dengan 5. Dan B koefisien dari X sama dengan 7. Dan C adalah konstanta sama dengan 8. Oke, kita lanjut. Beberapa persamaan kuadrat tersebut mempunyai bentuk baku, selain itu terdapat pula bentuk-bentuk persamaan kuadrat tidak baku. Perhatikan bentuk-bentuk persamaan kuadrat tidak baku seperti berikut ini. Nah, di sini yang A sama B ini adalah contoh persamaan kuadrat tidak baku.
Coba perhatikan yang A. Di sini ada 5x kuadrat sama dengan 10x ditambah 1. Harusnya kan kalau persamaan yang baku itu seperti ini. X kuadrat ditambah 2x min 1 sama dengan 0. Ada A, B, C-nya. Nah, kalau yang ini persamaan kuadratnya tidak baku. Yang A 5x kuadrat sama dengan 10x tambah 1. Yang B 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 sama dengan x kuadrat. Kita ke contoh soal ya. Ubah persamaan kuadrat tidak baku berikut menjadi persamaan kuadrat baku. Coba perhatikan di sini ada A 5x kuadrat sama dengan 10x ditambah 1. Penyelesaiannya 5a kuadrat. Nah, di sini kan 10x ditambah 1 ada di sebelah kanan. Pindah ruas di sebelah kiri, maka yang tadinya positif berubah jadi negatif. Jadi kita negatif ya, negatif 10x. Ini juga yang satunya tadinya positif. Karena pindah ruas jadinya negatif 1. Sama dengan 10x ditambah 1 tetap ditulis ya. Terus dikurang yang ini. 10x min 1. Oke, kita tulis hasilnya 5x kuadrat min 10x min 1 sama dengan 0. 0 dari mana, Miss? Oke, 0 itu dari 10x ditambah 1 dikurang 10x min 1. Yang kita kurangkan ini yang sama yang ada variabelnya ya. 10x dikurang 10x sama dengan 0 kan? 1 dikurang 1 sama dengan 0. Tuh. Oke, untuk contoh yang B. 3x kuadrat min 2x ditambah 1 sama dengan x kuadrat. Yang ini kita kalikan terlebih dahulu. 3 dikali x kuadrat jadi 3x kuadrat. Lalu 3 dikali min 2x sama dengan min 6x. Lalu 3 dikali 1 sama dengan plus atau positif 3 sama dengan x kuadrat. Setelah itu 3x pangkat kuadratnya turun min 6x ditambah 3 sama seperti tadi yang x kuadratnya pindah ruas. Yang tadinya ada di sebelah kanan pindah ruas ke sebelah kiri. Maka yang tadinya positif berubah menjadi negatif. Jadi min x kuadrat. Oke, sama dengan x kuadrat min x kuadrat. Oke. Di sini kita lihat nih, variabelnya ada yang sama, x kuadrat sama x kuadrat. Berarti 3x kuadrat dikurang x kuadrat sama dengan 2x kuadrat. Lalu min x turun dan 3-nya juga tetap. Sama dengan 0. 0 dari mana, Miss? Sama kayak tadi, x kuadrat dikurang x kuadrat sama dengan 0. Oke. Lanjut yang kedua ada metode menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang A, metode menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Contoh soalnya yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat-kuadrat dengan cara memfaktorkan. Yang A, x kuadrat min 4x sama dengan 0. Penyelesaiannya x kuadrat min 4x sama dengan 0 kita faktorkan. Hasilnya jadi x buka kurung x min 4 tutup kurung sama dengan 0. Lalu x sama dengan 0 atau ini ya, x sama dengan 0 terus atau x min 4 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 0 atau x sama dengan 4. Kok 4, Miss? Iya, karena sama kayak tadi dia pindah ruas ya. Yang tadinya ada di sebelah kiri pindah ke sebelah kanan. Yang tadinya negatif maka jadi positif. Nah, maka diperoleh untuk x sama dengan 0, x kuadrat min 4x sama dengan, kita masukkan ya. Tadi kan x-nya 0, berarti x kuadratnya 0. 0 pangkat 2 min 4 kali 0 sama dengan 0. Yang untuk
X sama dengan 4, berarti X kuadratnya kita ganti 4, jadi 4 kuadrat, min 4 kali X, berarti X-nya 4, jadi 4 kali 4, 16. Ini juga sama, 4 kali 4, 16, sama dengan hasilnya 0. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 0,4. Untuk yang B, X kuadrat ditambah X min 6 sama dengan 0. Penyelesaiannya berarti kita faktorkan dulu nih. X min 2 hasilnya X min 2 sama X plus 3 sama dengan 0. Ini juga sama, X sama dengan 2 sama dengan 0. Atau X sama dengan min 3 sama dengan 0. Ingat ya, kalau pindah ruas yang tadinya positif jadi negatif, yang jadinya negatif jadi positif ya. X sama dengan 2 atau X sama dengan min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 3,2. Oke. Sekarang anak-anak coba kerjakan latihan soal 2.3 halaman 39 nomor 1 sampai 5. Selamat mengerjakan dan terima kasih. Tetap semangat ya walaupun belajar dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.